Halo mas, apa kabar semuanya? Pecinta mix parlay dan single bet dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu mas. Oke, sebelumnya selamat datang kembali di channel Prediksi Pak D. Sebelum kita bahas tentang prediksi mix parlay dan single betnya mas, jangan lupa mas, di subscribe kembali channel Prediksi Pak D. Dan nyalain loncengnya mas, biar gak ketinggalan video-video terupdate dari Prediksi Pak D. Oke mas, sebelum Pak D bahas untuk prediksi 4 match yang akan kita bawakan untuk besoknya ya mas, hari ini Pak D akan review build JP kita mas, karena kita berhasil JP di build konten YouTube kita. Sah 2 hari beruntun kita JP di build konten YouTube kita ya mas, karena kemarin JP di full handicap di build konten kita ya mas. Hari ini juga JP di full handicap di build konten kita ya kan mas. Di sini ada LH1, sayang sekali ya mas, karena skor akhir kemarin 1 sama ya mas. Untuk AC Milan skor 0-2 ya kan mas. Untuk Fenerbahce juga 0-2 ya mas. Untuk ST Jarnan 3-1 skor ya mas ya kan. Nah, jelas di sini kita win 3 LH1, sayang sekali ya mas, sungguh disayangkan ya kan mas. Terus kita bisa full senyum karena Adana Demirspor hanya mampu menahan imbang Ankara Gucu ya kan mas. Dan ini build yang Pak D share di grup ya kan mas. Nah, oke, Pak D garis bawah ini ya kan. Oke, Pak D tandai. Lihat jamnya ya mas, jam 9 udah Pak D share build konten YouTube kita setiap hari di grup ya mas. Jam 9, jam 10 pokoknya Pak D udah share di grup kita ya kan mas. Dan ini sesudahnya ya kan mas. Oke ya mas, sesudah sah JP kita ya mas, 2 hari beruntun di build konten YouTube kita ya kan mas. Dan bagi siapapun ya mas, Pak D ingatkan lagi, dan yang mau join di grup WhatsApp Pak D ya mas, nomor WhatsApp ada di sudut video dan nama channel Telegram Pak D juga ada di sudut video mas. Monggo mas, no bayar-bayar, no mahar-mahar, gratis full gaspol mas. Lanjut, kita masuk ke 4 match ya mas. Di match yang pertama yaitu ada Royal Antwerp melawan AEK Athens. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan 1/4 dan setengah. Dan untuk di over undernya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan 2,5 dan 3/4. Lanjut, kita masuk ke statistik dari kedua tim mas. Di 5 laga terakhir Royal Antwerp sendiri mas, di sini 3 kali menang, 1 kali kalah dan 1 kali seri. Dan untuk 5 laga terakhir AEK Athens sendiri mas, di sini 4 kali menang dan 1 kali seri. Dan untuk 2 laga pertemuan terakhir mereka mas, di sini dimenangkan oleh AEK Athens. Dan di Royal Antwerp sendiri mas, di sini ada 2 orang yang tidak dapat bermain dan 2 lagi dipertanyakan. Sedangkan di AEK Athens sendiri mas, di sini ada 1 orang yang tidak dapat bermain mas. Lanjut, kita masuk ke prediksinya mas. Menurut suhu pohon besar mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim tamu, yaitu AEK Athens. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di tahan setengah. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di over 2,5, karena kemungkinan skor menurut suhu pohon besar mas, kemungkinan skornya 2 sama. Dikarenakan mas, di 2 laga pertemuan terakhir mereka mas, di sini diunggulkan oleh tim tamu ya kan mas, karena di 2 laga terakhir mereka berjumpa mas, di sini tim tuan rumah belum pernah menang berjumpa dengan tim tamu. Oke, lanjut kita masuk ke match yang kedua mas, yaitu ada Rangers melawan PSV Eindhoven. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan leg-legan dan 1/4. Dan untuk di over undernya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan 3/4 dan 2,5. Lanjut, kita masuk ke statistik dari kedua tim mas. Di 5 laga terakhir Rangers sendiri mas, di sini 3 kali menang, 1 kali seri dan 1 kali kalah. Dan untuk 5 laga terakhir PSV Eindhoven sendiri mas, di sini 5 kali menang. Dan di 5 laga pertemuan terakhir mereka mas, di sini 2 kali menang Rangers dan 1 kali menang PSV Eindhoven. Sisanya mereka seri.
Dan di Rangers sendiri mas, di sini ada 2 orang yang tidak dapat bermain dan 2 lagi dipertanyakan. Sedangkan di VSP Open sendiri mas, di sini ada 3 orang yang dipertanyakan. Lanjut kita masuk ke prediksinya mas. Menurut suhu pohon besar mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim yang sebagai tamu, yaitu VSP Open. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di lek-lekan. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di over 2,5 karena kemungkinan skor menurut suhu pohon besar mas, kemungkinan skornya 1-2 dimenangkan tim yang sebagai tamu, yaitu VSP Open. Dikarenakan mas, di 5 laga terakhir masing-masing kedua tim ini mas, di sini statistiknya lebih diunggulkan tim tamu karena tim tamu belum pernah kalah di 5 laga terakhir pertandingannya. Oke mas, lanjut kita masuk ke match yang kedua mas, yaitu adalah Rakau melawan Copenhagen. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan lek-lekan dan 1/4. Dan untuk di over undernya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan 2/4 dan 2,5. Lanjut kita masuk ke statistik dari kedua tim mas. Di 5 laga terakhir Rakau sendiri mas, di sini 3 kali menang, 1 kali kalah dan 1 kali seri. Dan untuk 5 laga terakhir Copenhagen sendiri mas, di sini 4 kali menang dan 1 kali seri. Dan di Rakau sendiri mas, di sini ada 3 orang yang tidak dapat bermain. Sedangkan di Copenhagen sendiri mas, di sini ada 3 orang yang tidak dapat bermain dan 2 lagi dipertanyakan. Lanjut kita masuk ke prediksinya mas. Menurut suhu pohon besar mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim Copenhagen. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di tahan 1/4. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di over 2/4 karena kemungkinan skor menurut suhu pohon besar mas, kemungkinan skornya 1-2 dikarenakan mas, di 5 laga terakhir masing-masing dua tim ini mas, di sini tim Copenhagen statistiknya lebih diunggulkan daripada tim Rakau karena di 5 laga terakhir Copenhagen sendiri mas, di sini Copenhagen belum pernah kalah sekalipun. Oke mas, lanjut kita masuk ke match yang terakhir mas, yaitu ada Falkirk melawan Stirling Albion. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan 1. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan 2/3/4. Lanjut kita masuk ke statistik dari kedua tim mas. Di peringkat klasemen sementara mas, di sini Stirling berada di peringkat 3, sedangkan Falkirk sendiri mas, di sini berada di peringkat 5. Dan untuk 5 laga terakhir Falkirk sendiri mas, di sini 3 kali menang, 1 kali kalah dan 1 kali seri. Dan untuk 5 laga terakhir Stirling sendiri mas, di sini 3 kali menang dan 2 kali kalah. Dan untuk 5 laga pertemuan terakhir mereka mas, di sini 3 kali menang Falkirk dan 1 kali menang Stirling. Sisanya mereka seri. Lanjut kita masuk ke prediksinya mas. Menurut suhu pohon besar mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim tamu, yaitu Stirling Albion. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di tahan 1. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di under 2/3/4 karena kemungkinan skor menurut suhu pohon besar mas, kemungkinan skornya 1-1 dikarenakan mas, di peringkat klasemen sementara mas, di sini diunggulkan tim tamu ya kan mas. Dan kemungkinan besarnya mas, tim tamu akan mampu menahan imbang tim tuan rumah. Oke mas, mungkin itu saja yang dapat Pak D bahas untuk 4 match hari ininya mas. Dan sebelum kita menutup perjumpaan kita mas, jangan lupa mas, di subscribe kembali channel Prediksi Pak D. Dan nyalain loncengnya mas, biar gak ketinggalan video-video terupdate dari Prediksi Pak D. Dan yang mau join di grup WhatsApp Pak D mas, nomor WhatsApp ada di sudut video dan nama channel Telegram Pak D juga ada di sudut video mas. Monggo mas, no bayar-bayar, no mahar-mahar, gratis, full, gaspol mas. Oke, saya Prediksi Pak D pamit undur diri. Salam satu bola, jos mas.